banyak keistimewaan di hari Jumat, yaitu yang pastinya sunnah-sunnahnya yang telah ditetapkan di hari Jumat. Salah satunya banyak orang yang tidak tahu bahwasannya khutbah daripada sholat Jumat adalah fardu. Ya, khutbah daripada sholat Jumat adalah fardu. Maka ketika orang itu masbuk atau telat datang ke masjid pada saat sholat Jumat, kemudian dia dapatkan ternyata pada saat dia masuk masjid dan azan masih berkumandang, maka dia jangan menunggu azannya selesai. Akan tetapi dia langsung mengerjakan sholat sunnah agar dia nantinya bisa mendengarkan khutbah dari awal hingga akhir, bukan tidur dari awal hingga akhir. Mada darsunal an? Darsunal an al hadis. Baik, kita akan memulai hadis kita yaitu dari awal. Ini ada suara apa ini? Kalau kita membahas tentang hadis, ya, hadis pertama yaitu setiap amal tergantung dari niatnya. Taib. Yang pertama kali ingin Anda sampaikan, yang di sini yaitu hadis ini mempunyai sanad, yang mana sanad ini berarti orang, ya, sanad adalah orang. Makanya sebelum kita mempelajari hadis, kita harus ketahui dulu perawinya ini bagaimana. Seperti itu. Dan di hadis pertama ini, hadis yang paling masyhur dan dituliskan di setiap kitab-kitab para ulama, kalau mengenai tentang hadis pasti yang pertama hadis tentang niat, ya, betapa pentingnya niat itu, ikhwan, betapa pentingnya suatu niat itu. Makanya seseorang itu akan dikatakan dia itu beribadah, seseorang itu akan dikatakan dia itu beramal soleh ketika niatnya itu untuk beribadah dan mengerjakan amal soleh. Misalkan, ya, apa yang disunahkan? Antum makan 3 jari. 3 jari. Sunnah enggak? Sunnah. Yang enggak sunnah itu makan apa yang disukai Rasulullah, kambing. Kambing bukan sesuatu yang disunahkan, akan tetapi Rasulullah suka dengan kambing, seperti itu. Baik. Kita makan 3 jari. Akan tetapi kita makan 3 jari itu tidak berdasarkan mengingat sunnah, bukan. Akan tetapi karena apa? Karena 2 jari ini kukunya panjang. Ya, jadi kita makannya berapa? 3 jari. Maka itu dikatakan sunnah enggak? Tidak. Ya, sekalipun dia berbuat sunnah, tapi niatnya itu tidak kepada sunnah, tidak untuk mengikuti Rasulullah, maka dia tidak dicatat amalnya sebagai mengerjakan sunnah. Paham sampai sini? Taib, anak kasih gambaran. Sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi, ya. Bahwasannya ya tadi dengan cara makan 3 jari, kemudian mengunyahnya hingga 33 kali, gitu kan, sampai hancur. Kemudian apalagi banyak sesuatu perbuatan yang disunahkan oleh Rasulullah, yaitu kencing dengan cara jongkok seperti itu. Itu yang dinamakan dengan sunnah fi'liyah. Adapun yang kedua, sunnah qauliyah, yaitu perkataan Nabi yang itu sudah pasti itu dari hadis dan itu sudah pasti disunahkan. Misalkan kata Rasulullah, laula an asyqa ala ummati la amartahum bisiwaki. Seandainya umatku itu tidak keberatan kalau kuperintahkan mereka itu untuk bersiwak, ya, setiap kali, maka aku sudah perintahkan kepada mereka itu bersiwak setiap kali. Adapun kata Rasulullah, aku tidak makan bersandar, kata Rasulullah. Kemudian apalagi dan lain sebagainya. Maka itu sesuatu yang sudah pasti itu sunnah dan itu dianjurkan. Yaitu kita disuruh meninggalkan, tak itu kita disuruh melaksanakan itu. Adapun kalau kita mengerjakan sunnah, itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala. Akan tetapi jika kita tidak mengerjakan itu, maka kita masuk kepada apa? Sesuatu yang makruh. Makruh ini apa namanya? Yaitu sesuatu yang dibenci. Yang ketiga ini yang jarang orang tahu. Apa itu? Sunnah takririyah. Perhatikan, sunnah takririyah ini bukan diamnya Nabi, ikhwan. Yang sebenarnya takririyah adalah persetujuan oleh Nabi. Faham? Taib. Anak kasih gambaran. Ketika Rasulullah sedang imam, ya, kemudian ada sahabat nih, ternyata baca sami Allahu liman hamidahnya itu bukan Rabbana walakal hamdu, atau doa iftitahnya bukan Allahumma ba'id baini, tapi doa lain, ya. Dan ternyata setelah sholat Rasulullah tahu itu karena dikabarkan oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah
membenarkan itu. Sesungguhnya tadi ada 12 malaikat yang berlomba-lomba untuk mencatat apa yang kamu baca. Ingat, pada saat itu wahyu masih turun, ikhwan. Pada saat itu wahyu masih turun ini, ya. Jadi, adapun Rasulullah nggak bisa langsung membenarkan itu. Kenapa? Karena apa yang dikatakan Rasulullah, apa yang diperbuat itu sesuai dengan wahyu yang turun kepada Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita nggak bisa berbuat-buat. Makanya ketika Rasulullah itu telah tiada, banyak yang namanya bid'ah. Ya, paham sampai sini. Waktu di zaman Rasulullah bid'ah itu jarang. Bid'ah itu jarang. Kenapa? Karena wahyu masih turun. Ketika sahabat itu melakukan sesuatu yang ini tapi Rasulullah tidak mengerjakan, bisa jadi Rasulullah apa? Oh, bagus ini. Bukan Rasulullah mencontohkan, tapi apa yang dia perbuat ini bagus. Seperti itu. Adapun terkadang juga ada sahabat yang pada saat dia itu mengerjakan itu tapi Rasulullah juga tidak benarkan. Paham sampai sini? Nah, jadi takririyah apa tadi? Persetujuannya Nabi. Ingat, pada saat kita masuk ke dosa bid'ah, antum harus tahu dosa itu terbagi menjadi 2. Ini harus dicatat. Tadi sunnahnya juga dicatat harusnya. Sunnah 3. Yang pertama fi'liyah, qauliyah, dan takririyah. Fi'liyah itu perbuatannya Nabi, yaitu apa tadi? Makan 3 jari, kemudian buang air kecil itu dengan cara jongkok, kayak gitu kan? Bukan nungging ya, jongkok. Seperti itu. Yang kedua qauliyah, yaitu perkataannya Nabi, apa namanya? Hadis. Yang ketiga takririyah, yaitu persetujuannya Nabi. Diamnya Nabi, akan tetapi itu sesuai dengan persetujuannya Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau kita tadi kan kita membahas tentang bid'ah. Bid'ah itu masuk kepada dosa yang kedua. Dosa yang pertama apa, Ustaz? Dosa yang pertama namanya dosa syahwat. Antum catat. Dosa itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dosa syahwat, yang kedua dosa syubhat. Ingat itu. Baik, anak akan mencikan ini insyaallah. Adapun yang pertama yaitu dosa syahwat. Dosa syahwat ini banyak mengiringi segalanya. Riba itu termasuk daripada dosa syahwat, kemudian zina, kemudian minum khamar. Dan antum harus tahu minuman khamar, zina dan lain sebagainya ini termasuk daripada tanda-tanda kecil yang sudah Rasulullah beritakan pada saat itu. Kata Rasulullah ada 3 tanda-tanda terjadinya kiamat. Yang pertama tanda-tanda yang kecil, yang kedua tanda-tanda yang besar, yang ketiga tanda-tanda yang belum terjadi. Faham? Kalau tanda-tanda yang kecil apa? Kata Rasulullah, lahirnya aku, diutusnya aku, dan wafatnya aku. Kemudian apa lagi? Tersebarnya penyakit taun. Dan penyakit taun itu sudah tersebar di zamannya kekhalifahan Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian apa lagi? Sekarang kita beralih ke tanda-tanda yang kiamat besar. Sudah kita sebutkan dan sudah kita ceritakan sampai selesai dari awal sampai hingga akhir. Adapun yang belum lengkap tentang dabbah, nanti kita akan masuk ke ke bab khusus tentang dabbah. Kenapa anak kemarin nggak ceritakan tentang dabbah? Karena itu akan makan durasi kita juga. Karena itu lumayan panjang. Ya, karena dabbah itu tahu nggak? Dabbah itu yang memberikan cap, dan nanti juga ada yang membunuh dabbah, biar antum tahu. Seperti itu. Sampai mana tadi ya? Nah, sekarang adapun tanda-tanda yang belum terjadi. Tanda-tanda yang belum terjadi misalkan apa? Surutnya sungai Efrat. Nanti akan muncul tuh gunung emas dari sungai Efrat. Kemudian apa? Tanda-tanda yang belum terjadi pada saat itu. Ya, banyak dinginnya kota Mekah dan Madinah. Dan kita ketahui sekarang, ya, dan sekarang ternyata sudah terjadi tanda-tanda itu. Bahwasannya ternyata di Mekah dan Madinah, di Jazirah Arab itu sekarang sering terjadinya hujan salju. Hujan salju. Berarti sudah terjadi. Kita tinggal nunggu aja ini. Sampai mana tadi? Oke, masih di dosa syahwat. Dosa syahwat. Adapun orang yang berzina itu termasuk daripada dosa syahwat, karena dosanya udah jelas, paham ya? Dosa syahwat itu yang selalu mengiringi hawa nafsu, ya. Khamar karena kemauan enggak? Karena kemauan. Iya, nafsu itu kemauan. Kedua, zina. Iya, siapa yang nggak mau gitu kan? Banyak orang mau, tapi Allah larang dan Rasulullah juga larang. Wala taqrabuz zina. Kata Allah dalam surat Al-Isra, janganlah kamu dekati zina. Zina aja nggak boleh kita deketin, apalagi sampai diperbuat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian minuman khamar, dan itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat kecil yang mana sudah diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya akan datang nanti di mana khamar dan zina itu bersatu. Makanya kalau kita lihat sekarang, kalau ada zina sudah pasti ada
khamar. Kalau ada khamar sudah pasti ada zina. Itu sudah paket, itu sudah paketan. Kemudian satu lagi musik. Seperti itu. Sudah satu paket 3 serangkai ini. Taib. Dan kata Rasulullah, nanti itu khamar akan dihiasi namanya. Ya, akan diganti dengan merek-merek. Ya, kalau kita kenal sekarang gue. Tapi ujungnya juga itu khamar, gitu loh. Ini kadar alkoholnya cuman segini, kadar alkoholnya cuman segini, tapi tetap khamar, tuak, ya. Antum fermentasikan ke tape, dikasih air, tapi kalau antum niatnya itu nanti untuk biar antum buat mabok, ya, untuk nanti pesta pora, ya antum salah. Tapi kalau niatkan itu apa, biar jadi minuman yang enak, gitu kan, segala macam. Ya, anggur itu nggak pernah boleh difermentasi. Antum kalau dapat buah-buahan anggur, itu langsung dimakan kalau bisa. Jangan sampai difermentasi, pakai air segala macam, karena itu akan menjadi minuman yang memabukkan atau khamar. Taib, itu namanya dosa syahwat. Nah, adapun untuk orang-orang yang berzina, ada 2 hukumannya nih. Ada 2 hukuman. Untuk orang, kita sudah mempelajari zina ya di sirah ya, di fikih ya, bahwasannya apa namanya zina? Zina itu bertemunya 2 khitan, ya, khitan laki-laki dan khitan wanita. Taib. Untuk hukumannya bagaimana? Untuk hukuman orang yang berzina pada saat dia belum menikah, berarti anak muda, ya. Kalau misalkan orang udah tua saat sampai 50 tahun belum nikah gimana? Dihukumnya juga belum nikah. Paham? Tapi dikatakan masih muda enggak? Ya enggak. Nah, ada 2 hukumannya. Untuk orang yang belum nikah dihukumi apa? Dicambuk. Dicambuk 100 kali. Untuk orang yang belum menikah. Adapun orang yang sudah menikah, oke, jangan tidur. Ana ulangin. Untuk orang yang belum nikah, yang pada saat dia berzina dihukumi cambuk 100 kali. Dicambuk antum sampai 100 kali, oke, ya. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, untuk orang yang sudah menikah, maksudnya bukan cerai ya, yang dia mempunyai istri ataupun mempunyai suami, maka dia dihukumi rajam. Di rajam itu kita ditanam, disisain segini di pasir di dalam tanah, disisain sampai leher, kemudian dilemparin sampai mati. Itu rajam. Adapun orang yang homoseks ataupun lesbian seks, antum tahu hukumannya apa? Cowok suka dengan cowok, ragil dengan cowoknya itu, nggak tahu mana istrinya, nggak tahu mana suaminya, dah. Ya, terus lesbian seks banyak sekarang, ikhwan. Adapun mereka homoseks dan lesbian seks, hukumannya itu lebih dahsyat. Seperti kaumnya siapa? Nabi Lut. Adapun kalau mereka ada di sekarang, maka mereka itu dihukumi apa? Tahu dihukumi apa? Maka kata para ulama, kalau kalian mendapati orang yang seperti ini, yang lelaki menikah dengan laki-laki atau berzina sama jenis, maka cari bangunan ataupun puncak yang paling tinggi, terus jatuhin dari atas. Setelah itu rajam dari bawah. Double hukumannya enggak? Double hukumannya? Double. Pada saat dia udah jatuh ternyata masih tetap harus kita lemparin. Sampai kapan? Sampai dia mati. Dahsyat nggak? Dahsyat. Nah, tapi ingat, kita juga tidak boleh seuzon terhadap itu. Nggak boleh kita dikit-dikit, oh zina ini, siapa tahu dia nikah siri, antum nggak diundang. Nah, ya misalkan antum hukumi dia sebagai apa? Wanita malam, nggak boleh, kawan, ya. Mohon maaf nih ya, seuzon itu juga terbagi menjadi 2 lagi. Kalau antum seuzonnya itu benar, antum tetap dihukumi salah. Kalau antum seuzonnya salah, juga dosa. Jadi ada 2 nih. Makanya kita husnuzon aja. Husnuzonnya gimana? Gak tahu ya. Kalau husnuzon tentang itu susah rasanya. Makanya kita tuh lebih baik nggak tahu daripada tahu. Seperti itu. Sampai mana tadi kita? Udah. Awal mulanya kita lagi membahas apa? Hadis pertama. Baik. Pada saat ini kita sedang menguak atau sedang mengungkap tentang hadis yang pertama, yaitu setiap amal tergantung daripada niatnya. Baik. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i, niat itu namanya al-qasdu. Nidil, niat itu al-qasdu. Niat itu ketetapan dari hati, ya, menyengaja. Niat itu apa artinya? Menyengaja. Datang sini untuk apa? Duduk sini untuk apa? Karena disuruh ustaz jam 9 sudah di sini, udah dapat pahala antum. Ya. Kalau antum duduk ke sini memang niatnya untuk mendapatkan ilmu, dapat pahala sekalipun ilmu itu belum sampai kepada antum. Ingat ini. Paham sampai sini?
Kenapa? Karena saking dahsyatnya keutamaan daripada niat itu bisa membuat kita mendapatkan pahala, akan tetapi kita belum berbuat. Ya Allah, kalau gajian nanti aku pengen ini ngasih santri itu mangkok misalkan, ya, mangkok, biar mereka tuh nggak pakai piring-piring dapur, biar nggak kemana-mana piring dapurnya. Ana belum kasih nih, ya, tapi niatnya ini benar-benar tulus, ya, gitu. Maka itu sudah dapat pahala dari setiap berapa santri yang mau ana kasih. Ana mau ngasih santri 20, masya Allah ya, seperti itu. Kayak tadi contoh, ana nyuruh ke rumah, ya, di perjalanan, ya, niat ana bukan cuma ngasih donat, ya, niat ana bukan cuma mau ngasih donat. Ana tadi malam beli lalapan, ya, ternyata sampai rumah lalapannya sudah disemutin ayamnya, sudah ayam bakar. Ya, niatnya padahal udah dapet, ya, sekalian lah ngasih ayam ini, lumayan bisa diangetin gitu, ternyata udah terlanjur disemutin. Jadi contohnya seperti itu. Maka niatkan itu semuanya. Baik. Kita masuk ke pembahasan yang paling utama, yaitu tentang hadis pertama. Ya, dari tadi nih, ya. Harus kapan ini hadisnya gitu. Baik, kita masuk ke hadis, yaitu An Amirul Mukmin Abi Hafs. Antum tahu siapa Abu Hafs? Baik. Abi Hafs itu adalah laqab untuk Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita sudah pernah menceritakan sirahnya Umar, kan? Sudah, walaupun sudah lengkap tapi kita lengkapin lagi. Taib. Abu Hafs ini laqab untuknya untuk si Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa itu Umar? Umar itu Amirul Mukminin. Nih antum harus bedakan. Penggantinya Rasulullah, bukan pengganti, penerus kepemimpinan Rasulullah diserahkan oleh siapa? Siapa namanya? Abu Bakar. Maka Abu Bakar dinamain khalifah. Pada saat khalifah Abu Bakar sudah wafat 2 tahun, ya, 2 tahun setelah dia memimpin kan dia wafat. Akhirnya diturunkan ke siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka namanya bukan khalifah Umar ini, ya. Karena khalifah itu kan penerus, pengganti nih. Perhatikan rival dia. Maka harusnya kalau Umar yang jadi pemimpin harusnya namanya khalifatu khalifati. Paham sampai sini? Karena pemimpin yang ketiga, ya enggak? Pemimpin yang pertama kan Rasulullah, Nabi itu bukan khalifah. Kemudian diturunkan kepada Abu Bakar, namanya khalifah Abu Bakar. Kalau diturunkan ke setelahnya pasti akan namanya khalifah tuh khalifati. Makanya Umar itu dijuluki sebagai Amirul Mukminin, dan itu panggilan khosoh untuknya. Kenapa? Karena akan berbelit nih kalau khalifah lagi. Paham sampai sini? Baik, makanya kalau Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul, kalau Abu Bakar itu adalah khalifah, dan kalau Umar Al-Khattab adalah Amirul Mukminin. Abu Hafs adalah laqab yang diberikan kepada Umar. Abu itu bapak, adapun Hafs antum tahu apa? Kenapa dipanggil Abu Hafs? Bukan. Hafs itu artinya singa. Hafs itu artinya singa. Antum tahu kenapa Umar dijuluki Abu Hafs? Yaitu bapak singa. Bapak singa itu maksudnya bukan istri dia singa, bukan, ikhwan. Ya, nauzubillah. Ini orang kadang nggak ngerti Abu Hurairah berarti bapaknya kucing nih. Berarti istrinya kucing, anak-anak kucing. Bukan. Ya, pada saat itu Abu Hurairah itu setiap keluar dia bawa roti, setiap ketemu kucing dikasih kucing ini, dan kucing ini selalu dibawa kemana-mana. Makanya dijuluki Abu Hurairah. Adapun Umar ini dijuluki Abu Hafs, artinya bapaknya singa. Ya, pemimpinnya singa ini dia. Kenapa? Karena tiap tahun dia itu selalu dapat. Bukan. Karena tiap tahun Umar itu selalu dapat gelar gulat. Setiap tahun dia menang gulat. Makanya dia dijuluki sebagai Abu Hafs. Oke, kita beralih ke dulu sebelum Umar masih belum Islam, ya, belum masuk Islam. Pada saat itu Umar itu orang yang paling membangkang, bukan main. Ya, Umar pada saat belum masuk Islam ini masih apa berarti agamanya? Masih kafir, ya. Kristen pada saat itu terbagi menjadi 3. Ada Kristen Koptik, ada Kristen Ortodok, dan ada Kristen Katolik.
Ingat, pada saat itu Kristen itu terbagi menjadi 3, Kristen Koptik, Kristen Katolik, dan Kristen Ortodoks. Umar itu ya kalau udah masuk ke pasar, ini bukan lagi preman pasar ini. Ya mungkin kalau orang ada yang jualan, kalau ada Umar sudah datang, karena Umar itu pada saat melangkahkan kaki itu kedengeran saking gedenya, duk 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 gitu kan, bukan suara mulut ya, suara kaki hentakannya gitu. Nah ketika itu ya pada saat Umar ini masih kafir, singkat cerita pada saat dia menuju dia itu masuk Islam, dia itu orang yang paling membangkang sekali terhadap Rasulullah. Bahkan cita-citanya itu apa? Ingin bunuh Rasulullah gitu. Siapa ini? Umar Al-Khattab. Tapi berdasarkan dengan doanya Rasulullah, ya Allah, menangkanlah Islam dengan salah satu dari 2 Umar, Umarain, ya. Ada yang namanya Umar Al-Khattab 1. Yang kedua siapa? Abu Jahal namanya Umar. Umar siapa? Umar bin Hindu nih, istrinya Sofyan. Seperti itu. Umar bin Hisham. Nggak ingat ini. Kalau dia dapat julukan dari kaumnya namanya Abul Hakam. Kalau dapat julukan dari kaum muslimin namanya Abu Jahal. Bapaknya orang-orang bodoh, ya, Bahlul. Ternyata yang Allah kabulkan adalah siapa? Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tapi pada saat itu Umar itu mau mendatangi rumah Rasulullah. Udah siap nih dia. Dia nggak perlu lagi nge-gym, nggak perlu. Udah gede badannya. Orang tiap tahunnya menangin gulat kok. Cuman Umar pernah kalah memang sama Khalid bin Walid pada saat masih kecil. Tapi kalau mungkin pada saat itu nggak tahu ya perangnya. Dia itu mau datangi rumahnya Rasulullah SAW. Ternyata dihalang sama beberapa sahabat. Apa kata sahabat? Wahai Umar, kamu tahu nggak siapa itu Muhammad? Kata dia. Muhammad itu anaknya Abdul Muthalib. Nasabnya sampai ke Hisham, sampai ke Qusay. Siapa itu Qusay? Qusay yang bikin kota Mekah ini sampai ada. Qusay itu yang memerdekakan kota Mekah. Kalau dia nggak ada, ini kita nggak ada nih di sini di kota Mekah. Akhirnya apa? Umar balik. Tapi Umar sempat dengar infotainment. Umar sempat dengar infotainment yang beredar pada saat itu, bahwasannya adik dia yaitu Fatimah. Nama adiknya Umar namanya Fatimah. Punya suami namanya Sa'id. Punya penjaga namanya Khobab. Umar pada saat mau pulang ternyata dengar. Nah saat itu kan masih dakwah Syria, dakwah kecil-kecilan. Nah ternyata didengerin sama Umar, ikhwan. Padlan, dengerin sama Umar nih. Didengerin sama Umar. Oh ternyata benar infotainment yang beredar pada saat ini. Fatimah buka pintunya. Kata siapa? Umar. Aduh keteteran ini Umar sama Said. Said lo takut sama Umar. Ya. Siapa yang nggak takut sama Umar pada saat itu? Dan akhirnya dibuka lah pintu. Ternyata Fatimah megang lembaran kertas. Pada saat itu sudah ada kertas. Pada saat masuk, adiknya si Fatimah langsung ditampar dan berdarah giginya. Ditampar sama Umar, mental. Si Said mau nolong, ditampar juga. Ya, udah diamlah mereka. Ternyata pada saat lembarannya mau diambil sama Umar, barulah si Fatimah ngomong kayak tadi. Ya Umar, innaka najasun li'annaka syirkun. Wahai Umar, sesungguhnya kamu ini najis karena kamu itu syirik. Wudhu dulu sana. Akhirnya Umar wudhu. Waktu dipegang lembarannya sama Umar, apa yang terjadi? Dibaca sama dia. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Karena dia ini orang Arab, dia tahu betul. Orang Arab itu sastrawan, ya kawan. Umar dalam hatinya, ini bukan kalimat yang dibuat-buat ini. Ya. Nggak pernah ada sejarah orang bikin kalimat itu toha. Nggak ngerti orang itu. Habis itu apa? Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini kalimat, makanya antum kalau baca Quran, kalau antum samakan Quran dengan kalimat bahasa Arab yang antum pelajari dengan hadis, pasti beda-beda semuanya. Karena Quran itu walaupun sering diulang-ulang, jarang orang itu memakai itu. Antum sejak kapan dapati orang Arab ngomong itu sampai apa?
ladallunal muqarrabun. Ada kan? Panjangnya sampai 46 harokat. Pernah nggak antum dapeti orang Arab ngomong kayak gitu? Nggak pernah. Baik. Pada saat itu mulai tergerak hatinya Umar. Akhirnya dikasih kertas lembarannya ke Fatimah. Mau kemana kamu Umar? Kata Fatimah. Ini di saat Fatimah ini masih apa namanya? Darah ini masih mengalir. Umar juga sempat tergerak hatinya. Nggak nyangka ini. Ternyata dia mukul adiknya sendiri sampai berdarah bibirnya. Kalau Said nggak dipedulikan orang iparnya, ini adiknya nih Fatimah. Akhirnya apa kata Umar? Aku ingin ke rumahnya Rasulullah. Nah, udah mulai nih. Yang pertama tadi dia apa namanya? Tergerak karena dia melihat adiknya itu berdarah. Dia itu nggak ada rasa belas kasihnya Umar itu. Dia kalau menggala orang ya menggala aja, ditinggalin habis itu. Yang kedua apa? Yang kedua, tiba-tiba dia mau wudu. Yang ketiga, dia sudah mulai manggil Nabi Muhammad dengan Rasulullah. Akhirnya dia berjalan ke rumah Rasulullah. Bukan ke rumah Rasulullah. Antum ingat ini. Pada saat itu, karena dakwah itu masih sembunyi-sembunyi, Rasulullah itu berada di kediaman Al-Arqam bin Abi Arqam. Ada 40 orang di situ. Ya, ada 40 orang di dalam rumah itu. Ternyata waktu Umar ini mau melangkah, banyak yang nanya kan, karena Umar buru-buru ini. Umar buru-buru hingga ditanya, "Mau kemana kamu Umar?" Aku mau nemuin Nabi," kata dia. Ternyata dia sampai rumah Nabi nggak ada. Ya, ternyata di rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam. Setelah itu pula dapatlah berita. Cepat ini beredarnya walaupun nggak ada HP apa segala macam. Kalau kita gampangnya sekarang WA, gitu kan. Ternyata datanglah sahabat ini ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, Umar Al-Khattab mau ke sini," kata dia. "Abu Hafs mau ke sini." Kemudian Hamzah tahu siapa? Hamzah bin Abdul Muthalib. Itu pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu mendapatkan gelar namanya itu Asadullah. Ya, tahu Asadullah? Singanya Allah. Kalau Umar itu dapat 2 gelar, Al-Faruq sama Abu Hafs, yaitu bapaknya singa, dan dia itu dapat gelar juga apa? Pembeda setelah dia. Ini beda-beda ya. Dia dapat gelar sebelum dia masuk Islam dan setelah dia Islam. Adapun Abu Bakar dapat gelar yaitu As-Siddiq. Antum tahu nggak gelar ini dari siapa? Gelar ini dari Rasulullah. Pada saat Rasulullah itu Isra dan Mi'raj, yang pertama kali menyetujui ini siapa? Abu Bakar. Makanya kenapa gelarnya itu As-Siddiq, yaitu orang yang membenarkan. Apa kata Abu Bakar pada saat itu? "Kalaulah di hadapanku itu tembok yang berwarna putih dan Rasulullah yaitu Muhammad mengatakan tembok ini hitam, wallahi aku akan mengatakan tembok ini berwarna hitam. Aku akan mencoba membohongi mataku." Tuh, makanya dia dapat gelar namanya As-Siddiq. Adapun Hamzah dapat gelar yang namanya Asadullah, yaitu singanya Allah. Si Umar ini Hamzah ini pemberani. Pada saat itu di 40 orang itu di tempatnya Al-Arqam bin Abi Arqam, yang cuman berani nanganin Umar itu cuman Hamzah. Makanya Hamzah yang berada di balik pintu pada saat itu. Nah, seketika itu pula Umar datang. Akhirnya dibukalah sama Hamzah. Langsung diangkat bajunya. "Ingin apa kau datang ke sini? Jika kau datang ke sini dengan niat awalmu yaitu membunuh Nabi, aku akan membunuh engkau dengan pedangmu sendiri." Kata siapa? Hamzah. Antum harus tahu ya, ketika ada peperangan dan orang ini mati dengan tembak dengan pistolnya atau dengan senjatanya sendiri, itu adalah sesuatu yang paling hina banget. Kenapa? Karena kita udah capek-capek ngasah pisau, ternyata mati dengan pisau kita sendiri. Itu salah satu hinaan terbesar, ya. Maka pada saat itu kalau Umar pada saat itu belum luluh hatinya, itu mungkin udah perang pada saat itu, karena itu suatu kehinaan yang besar. Terus kata Hamzah, "Tapi kalau engkau datang ke sini untuk engkau mengakui bahwasannya tidak ada Tuhan yang lain tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka pintu ini terbuka lebar untukmu." Seketika itu pula kata Rasulullah, "Wahai Hamzah, biarkan dia mendatangiku." Akhirnya datangilah Rasulullah sama Umar. Sahabat udah panik, takutnya Rasul ditonjok segala macam kan. Akhirnya apa kata Umar? "Ya Nabi Allah, amantu billahi wa rasuli." Aku beriman pada Allah dan Rasulnya pada hari ini. Seketika itu pula semuanya apa? Bersorak gembira. Akhirnya setelah Umar ini masuk Islam, udah pada takut nggak mereka? Udah nggak pada takut, ya. Karena kepemimpinan pasar, jalan segala macam itu udah Umar udah beralih ke sini. Maka pada saat itu
dakwah itu tidak lagi sembunyi, dan sahabat sudah tidak lagi membaca Quran itu apa? Seperti lebah yang lagi apa? Berada di dalam sarang atau lagi terbang gitu, enggak lagi. Nah, udah mulai terang-terangan jadi ngajinya. Seperti itu, ikhwan. Nah, pernah juga seketika itu pula Umar itu setelah masuk Islam ya, Umar itu mau datang ke rumah Rasulullah. Umar itu datang ke rumah Rasulullah. Ternyata Rasulullah lagi cerita sama istri-istrinya. Ya. Lagi cerita sama istri-istrinya. Waktu datang, waktu dengar kabar kalau yang datang itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, istrinya Rasulullah ekspresinya gimana? Langsung diem semuanya. Lagi kenceng nih suaranya, kan lagi ngobrol lagi apa? Lagi canda-canda segala macam. Pada saat Umar itu sampai di depan pintu, mereka semua diem dan Rasulullah senyum pada saat itu. Umar bingung. Limada ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Akhirnya istrinya Rasulullah yang paling tua yaitu Ummu Salamah mengatakan apa? Wahai Umar, pada saat sahabat lain yang datang kita masih bisa ngomong-ngomong, tapi pada saat engkau yang datang kita bisa diem karena kita tahu gimana ketegasanmu, kata Ummu Salamah. Kita tahu kau itu orang paling galak. Makanya kata Rasulullah, wallahi ya Umar, demi Allah wahai Umar, kalaulah engkau itu berjalan di suatu lembah, maka jin-jin yang mengetahui itu dia pindah ke jalan lain. Ya, Umar itu kalau jalan, ada jin yang biasa lewat situ, tahu nih kalau ada Umar jalan, dia tuh pindah ke jalan lain. Makanya itu kan Nabi, kalaulah setelahku ini ada Nabi lagi, maka yang akan menjadi Nabi siapa? Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah nih suatu ketika setelah Rasulullah itu udah tiada dan Umar itu menjadi Amirul Mukminin, yaitu memimpin pada saat itu. Nah, iya. Jadi Rasulullah itu wafat 63 tahun ya, di umur yang 63 tahun. Kemudian kepemimpinan atau kekhalifahan itu turun kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq hanya memimpin 2 tahun. Maka pas nih karena Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah beda umurnya itu 2 tahun. Dan Rasulullah beda umurnya dengan Umar 13 tahun, diingat ikhwan. Ya, bedanya 13 tahun. Makanya pada saat Rasulullah itu di umur 53 tahun kan Rasulullah itu hijrah ke mana? Ke Madinah. Berarti umurnya Umar berapa? Masih 40 tahun. Masih dikatakan muda, masih gagah lah. Kayak gitu. Adapun Abu Bakar berarti umurnya itu 41. Adapun Abu Bakar umurnya 51 tahun. Jadi Abu Bakar dengan Rasulullah bedanya 2 tahun, lebih tua Rasulullah. Dan Rasulullah dengan Umar itu bedanya 13 tahun, lebih muda Umar. Dan Abu Bakar itu wafatnya sama di umurnya seperti Rasulullah. Rasulullah wafatnya umur 63 tahun dan Abu Bakar umurnya 63 tahun juga. Makanya kuburannya pun sama gitu. Makanya mereka itu bersahabat di dunia, kuburannya juga samping-sampingan, dan di akhirat semoga bersama juga. Pasti sudah bersama gitu kan insyaallah. Ternyata Umar wafatnya juga di umur 63 tahun. Ada yang nyangka nggak? Gak ada kan? Sama ini mereka bertiga nih. Kenapa? Saking ittiba'ur rasulnya, ya saking ittiba'ur rasulnya sampai mati pun sama umurnya. Nah, Umar itu pada saat dia sudah menjadi Amirul Mukminin, sudah menjadi pemimpin, dia itu pernah didatangi oleh Perdana Menteri dari Romawi. Perdana Menteri Romawi ini pastinya kalau kerajaan kan mereka kemana-mana selalu dikawal kan. Nah, Perdana Menteri Romawi ini pada saat dia bawa pengawalnya itu sudah bawa peti-peti yang isinya uang semua, uang dinar semua isinya. Nah, dia ingin ketemu sama Umar ikhwan. Perdana Menteri ini berada di atas kuda yang paling mewah lah pokoknya. Nemuin Umar, ternyata nggak ketemu Umar, datang nemuin lah mereka itu sahabat, salah satu sahabat. Akhirnya ditanya nih ke sahabat, apakah engkau mengetahui Umar? Kau udah ngeliat Umar nggak? Kita ingin tahu di mana singgasananya Umar, kata dia. Di mana istananya Umar? Mereka bingung nih, sahabat saking ngeliuk-liukan, lihat-lihatan ke kanan ke kiri kan. Umar nggak punya istana, kata sahabat ini kan. Umar tidak memiliki istana. Terus di mana keberadaan Umar? Oh, Umar itu biasanya berada di sana, di pohon kumar. Dikasih tahu letaknya segala macam. Dan yang menjadi yang menjadi keistimewaan bagi sahabat ini apa? Perdana Menteri ini, ganggu banget ini. Perdana Menteri ini udah menyangka setiap dia bertanya sama orang pasti orang ini malak. Karena di Romawi kayak gitu ikhwan. Antum kalau nanya sama orang di situ,
Ya, antum kalau nanya orang di situ, kemudian orang itu udah jawab, maka antum dimintain uang, dipalak. Tapi ternyata ini enggak. Nah, akhirnya Perdana Menteri udah mulai tergerak nih hatinya nih. Kita udah nyiapin banyak peti nih, tapi nggak dimintain uang, gitu kan? Jadi sahabat itu biasa legowo aja. Setelah itu ternyata Perdana Menteri ini dan pengawalnya itu datanglah ke satu tempat yang sudah dikasih tahu sama sahabat ini. Nanya ternyata mereka, ada situ satu orang lagi di bawah pohon kurma lagi bersandar. Ditanya, apakah engkau mengetahui di mana keberadaan Umar? Apa kata Umar? Apa kata orang itu? Jika yang di hadapanmu ini adalah Umar, apa yang akan kau lakukan? Kata siapa? Kata orang ini. Terus kata Perdana Menteri, apakah benar engkau Umar? Iya, aku adalah Umar. Engkau Amirul Mukminin? Iya. Demi Allah, dia langsung turun Perdana Menteri ini dari kudanya. Langsung dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umar bingung, ikhwan. Kenapa engkau itu langsung bersyahadat di hadapanku? Wahai Amirul Mukminin, aku ini jauh-jauh dari Romawi ke sini untuk mendatangimu. Kemana ini? Ke Madinah? Ke Madinah. Jauh. Aku jauh-jauh datang ke sini untuk menemui engkau karena aku sudah tahu cerita dari orang-orang tentang engkau itu sudah banyak. Ternyata begini kehidupanmu. Makanya banyak yang menjadi pengikutmu. Engkau sedang apa di sini? Aku lagi jemur baju tuh, mau aku pakai. Umar lagi jemur baju, ikhwan, di pohon kurma. Ya, seorang pemimpin ini yang nggak pernah pakai pengawal kemana-mana, yang nggak pernah takut akan terjadi apa-apa. Makanya pada saat ditanya sama Perdana Menteri Romawi ini apa? Kenapa engkau tidak menggunakan pengawal? Pasti mereka juga mau kalau engkau suruh. Tidak, aku mempunyai Allah. Tadi ya, kemana-mana aku selalu pasti Allah itu menyertaiku, kata dia. Baik. Terus pernah juga ketika Umar itu masih memimpin, hobinya Umar ini belusukan. Belusukan tiap malam. Belusukan itu maksudnya kita kemana-mana gitu kan. Umar itu memimpin. Jadi pernah Umar itu sakit 3 hari, ikhwan. Umar itu sakit 3 hari. Nggak belusukan berarti dia kan? Ya, sahabat-sahabat ini nggak ada yang tahu. Kaumnya Umar ini, pengikutnya Umar ini, yaitu kaum muslimin pada saat itu, nggak ada yang tahu kalau Umar itu tiap malam itu belusukan. Pulang-pulang itu subuh aja pokoknya. Dan mereka nggak ada yang tahu. Mereka pada tidur, Umar belusukan. Gitu kan. Umar sakit 3 hari. Hari keempat yang Umar kembali belusukan. Ternyata ngelihat ada beberapa anak yang nangis pada saat itu. Dan ada ibu yang lagi apa? Lagi manasin panci di atas apinya. Akhirnya didatangi sama Umar. Kenapa anak-anakmu ini? Sesungguhnya kami 3 hari belum makan. Waktu dibuka pancinya ternyata isinya batu yang lagi direbus. Apa kata Umar? Kenapa engkau merebus batu ini? Kata ibu ini, ya, biar anak-anakku mengira bahwa aku sedang masak. Pada saat itu pula Umar menahan air matanya untuk jatuh. Ya. Seketika itu pula Umar langsung balik ke rumah. Langsung ngambil gandum dia. Gandum yang diangkat sama Umar itu bukan 5 kilo, 50 kiloan. Digotong dan itu jauh karena tempatnya ini bagian lembah yang bawah gitu. Dibawa waktu sampai ke rumah, nanya nih sahabat itu kan, wahai Amirul Mukminin, apa yang terjadi? Enggak, ini bukan urusanmu. Ya, karena itu kan ada yang jaga nih, gandum-gandum itu ada yang ngejaga gitu loh. Kadang juga nggak ada yang jaga, biar Umar aja yang ngejaga gitu. Akhirnya diangkat. Apa kata kaum muslimin ini? Enggak, aku mau ikut karena ini juga tanggung jawabku. Gitu kan. Akhirnya dia ikut nih, disertai dengan 1 orang. Singkat cerita sampailah sana, akhirnya diturunin sama Umar, langsung diganti nih. Pancinya diangkat sama Umar, panci yang lagi panas gitu kan. Diambil sama Umar, dibuang batu dan airnya, kemudian diambil gandum dan diisi air. Dimasaklah sama orang. Umar yang masakin, ikhwan. Apa kata ibu itu? Seandainya Amirul Mukminin Umar itu seperti engkau, pasti tidak ada orang yang kelaparan sekarang. Padahal dia nggak tahu nih. Dia ngomong sama siapa? Kata kaum muslimin yang di sampingnya Umar ini, sahabat ini apa? Kau tidak tahu siapa yang berada di depanmu ini? Ya, akhirnya disenggol sama Umar. Apakah engkau Amirul Mukminin? Dia ini Umar, kata dia. Dia Amirul Mukminin. Pada saat itu pula dia minta maaf ampun sama Umar. Wahai Amirul Mukminin, maafin aku rela kalau engkau apa? Hukum. Tidak ibu, kata dia. Ini kesalahanku. Ya, selama aku sakit 3 hari kemarin aku enggak kemana-mana gitu. Seperti itu. Akan tetapi Umar ini
matinya itu mengenaskan ikhwan ya. Karena Umar ini gini. Oh, kalau anak cerita lebih panjang lagi nih, kita belum masuk ke hadisnya ini. Belum masuk ke hadisnya ya. Satu ayat pun belum kita, satu baris pun belum ada ini. Astagfirullahaladzim. Cuman ngebahas Umar. Baik. Ya. Jadi pada saat itu ya, Romawi ini dikalahkan oleh Persia. Dan Persia itu pada saat itu merdeka, nggak ada yang bisa ngalahin. Yang bisa ngalahin cuman Umar dan pasukan kita pada saat. Oh, pasukannya itu kaum muslimin. Ternyata bangsa daripada Romawi ini masih apa? Masih dendam dia. Masih dendam. Masih dendam sampai saat itu. Ternyata pada saat Umar lagi mimpin sholat, akhirnya ditikam. Tahu namanya siapa? Namanya Fairuz. Nama kerennya itu Abu Lu'lu'ah. Antum kalau baca surat Ar-Rahman, Lu'lu'u wal marjan. Lu'lu'ah itu artinya mutiara loh. Mutiara yang berada dalam kerang. Kerang itu berada dalam apa namanya? Di bawah laut gitu. Terus juga pada saat ngambilnya juga penuh perjuangan dan sebagainya. Makanya mutiara itu sangat berharga. Tapi kenapa namanya Abu Lu'lu'ah gitu? Bingung juga. Namanya Fairuz. Ya, nama kerennya Abu Lu'lu'ah. Dia itu apa? Seorang apa? Seorang majusi. Abu Lu'lu'ah ini majusi, ikhwan. Ya, majusi itu nyembah apa? Nyembah api. Udah pernah dilakuin sama siapa? Sama Balkis pada saat itu dan kaum-kaumnya. Makanya antum itu nggak boleh sholat pada saat matahari itu lagi terbit, lagi naik. Pada saat matahari itu lagi naik, setan itu berada di atasnya. Makanya jadi tanduk kayak gini nih. Nah, metal. Umar itu matinya ditikam sama seorang majusi yang bernama Fairuz, yaitu Abu Lu'lu'ah. Umar ditikam pada tanggal 24 Zulhijjah. Ditikam di tanggal 24 Zulhijjah. Itu setara dengan bulan berapa ya? Kalau bulan Masehinya berapa? Kalau Hijriyahnya kan? Baik. Umar ditikam, nih, ingat, Umar ditikam tanggal 24 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Umar matinya tanggal 30, berarti 3 hari nih. Setelah Umar ditikam, Umar masih hidup berapa hari? Masih hidup 3 hari. Umar makan nggak? Umar makan, Umar minum. Antum tahu pada saat Umar minta dibikinin susu, pada saat Umar minum susu, keluar susunya dari sini. Keluar susunya dari luka yang ditikam sama Abu Lu'lu'ah ini. Keluar pada saat itu. Umar masih sanggup bertahan, saking kuatnya Umar ini. Kalaulah ada orang yang sakti pada saat itu, Umar lebih sakti. Tapi Umar mati. Umar bisa ditikam. Kenapa? Setan takut sama dia. Orang semua manusia takut sama Umar. Tapi Umar pada saat ditusuk, robek perutnya. Kalau kita mau ngebahas tentang sakti, Umar paling sakti pada saat itu. Masih hidup 3 hari loh. Ya. Orang sekarang baru ditusuk, kalau nggak langsung dioperasi, mati. Ya. Kalau nggak langsung dioperasi kena kanker ginjal atau apa lain sebagainya. Oke, taib. Masuklah kita ke, yaitu tentang judul kita, hadis arba'in. Ya, jadi awalnya dari Abu Hafs itu tadi ya. Dari Abi Hafs. Yaitu Abu Hafs itu gelar untuk Umar radhiyallahu taala anhu. Taib. Nih, mungkin ini akan lebih panjang lagi nih. Ya, ini Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu, ya. Jadi sami'tu adalah fi'il madi yang udah benar-benar terjadi, ya. Udah benar-benar terjadi. Makanya ketika antum mengatakan Muhammad kharaja Muhammad, ya kan, kharaja Muhammad berarti Muhammad itu sudah benar-benar keluar. Tapi yakhruju Muhammad bisa jadi Muhammad itu mau keluar, bisa jadi Muhammad sedang keluar ini lagi keluar. Seperti itu. Baik. Kata Umar, sami'tu aku benar-benar ngedengar nih. Aku ngedengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata. Baik. Adapun niat ini tadi kita sudah katakan. Niat itu artinya apa? Al-qasdu bisyai'in muqtarinun bil fi'li. Ya, seperti itu. Artinya gini. Kalau Anda tanya antum, memang benar.
pada saat kita sholat itu kita tidak perlu mengucapkan niatnya. Usolli fardhon subhi rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, nggak perlu. Perlu nggak? Nggak perlu. Tapi ada sebagian orang, nih paham, antum harus paham ini ikhwan. Ada sebagian orang yang memakai ini, mereka salah nggak? Antum nggak bisa katakan salah, ya. Pada saat preman ini udah insaf nih, preman pasar insaf nih ikhwan, ya. Preman pasar insaf, dia sholat, pada saat mau sholat usolli fardhon zuhri, terus ternyata salah antara rakaat ini sama arba'ah rakaatin. Berantem di dalam masjid. Berantem di dalam masjid sama orang-orang yang sudah paham yang sholatnya itu nggak pakai niat, cukup di dalam hati. Harusnya diperbaiki itu ikhwan, bukan malah mengatakan itu bid'ah segala macam. Loh, kenapa? Orang ini nggak mempermasalahkan orang yang nggak sholat ini. Lagi zuhur masih tak tok segala macam, ya. Masih di karaokean, masih jualan. Harusnya dia ini memerangi orang yang kayak gitu, bukan orang yang baru hijrah kayak gini. Paham sampai sini? Makanya anak selalu larang antum, jangan antum mudah menghukumi orang ikhwan. Jangan antum mudah menjudge orang. Bisa jadi dia lebih baik daripada antum. Kita itu bukan suatu kaum yang maksum, bukan. Nanti semuanya kita akan dihisab. Salahnya antum, benarnya antum itu hanya Allah yang tahu. Paham? Paham sampai sini? Baik. Ya, jadi nantinya kita akan ditanya. Sampai mana tadi kita ya? Nah, ada ibadah itu memang yang niatnya itu diucapin. Apa itu namanya? Bukan. Ada ibadah itu yang niatnya diucapin, yaitu ibadah haji. Labbaik Allahumma labbaik. Wa sallama yaqulu innamal a'malu binniyat. Kata siapa? Kata Rasulullah. Kalau ini kata Rasulullah. Yang menyampaikan ini siapa? Umar. Berarti di sini Umar namanya apa? Perawi atau yang meriwayatkan hadis ini. Innamal, ya, innama. Antum harus ketahui innama. Allah Subhanahu wa taala mengulang kalimat innama di Al-Qur'an itu sangat banyak. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Innama dan inama lainnya. Artinya apa? Sesungguhnya hanyalah. Jadi cuman ya, artinya only you, cuman kamu. Ya, innama artinya apa? Sesungguhnya hanyalah, cuman. Jadi hanyalah gitu. Innamal mu'minu. Gitu. Innamal mu'minu, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Tapi kalau di sini innamal a'malu binniyat. Niat artinya niat. Kalau satu artinya niat, kalau banyak artinya niat. Seperti itu. A'malu berarti di sini amalan-amalan. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan, bukan amal aja berarti nih. Antum harus paham ya di sini, kawan. Di sini kalimatnya a'malu, bukan amalu. Kalau amalu artinya amal, kalau a'malu artinya amal-amal, kalau amil artinya orang yang mengerjakan amal. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Jadi gini. Antum mau tahu enggak tentang sejarah hadis ini? Kenapa bisa ada hadis ini? Bahkan hadis ini hadis yang pertama kali selalu dimasukkan di tempat yang paling awal di dalam setiap kitab. Yang kitab itu membahas tentang hadis. Jadi gini, ikhwan. Pada saat itu Rasulullah itu ingin berhijrah dengan siapa? Dengan para sahabat-sahabatnya, bukan cuma Umar aja, walaupun kita ngebahas Umar gitu kan. Tapi yang berada di sampingnya Rasulullah siapa? Yang meriwayatkan hadis ini Umar. Kalau Abu Hurairah di sampingnya berarti Abu Hurairah yang meriwayatkan. Ingat, kalau yang meriwayatkan cuma satu namanya hadisun ahad. Kalau yang meriwayatkan dua orang namanya hadisun aziz. Ya, hadisun aziz. Kalau yang meriwayatkan lebih dari 3 orang atau 3 orang namanya hadisun masyhur. Hadis yang sudah masyhur. Yang pertama namanya hadis ahad atau hadis qorib. Hadis gharib artinya hadis yang asing. Cuman 1 orang aja meriwayatkan. Dan itu perlu perlu dirincin, ini benar. Ya, perlu ini lagi. Yang kalau 2 yang meriwayatkan namanya hadisun aziz. Kalau 3 atau lebih dari lainnya namanya hadisun masyhur. Paham sampai sini? Baik.
Jadi berkenaan tentang hadis innamal a'malu binniyat, pada saat Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya ingin hijrah ke Madinah, hijrah ini ya Rasulullah itu mengajak sahabat itu untuk hijrah, artinya meninggalkan Mekah. Anda tanya, kalau ada sahabat yang ternyata istrinya masih hamil di Mekah, dibolehkan nggak dia tinggal di Mekah pada saat disuruh hijrah? Nggak boleh ya. Makanya kalimat hijrahnya Rasulullah itu semuanya harus meninggalkan tempat itu. Makanya orang yang hijrah itu harus meninggalkan yang lalu-lalu ya. Antum mau hijrah, saya mau hijrah Zat, ya pertama putusin dulu pacarnya, jangan pacaran lagi juga, jangan ya. Putusin baju-baju yang gambar-gambar dajjal atau baju-baju yang apa namanya rock and roll segala macam, itu dibuang-buangin. Dan itu bukan mubazir ikhwan ya. Foto-foto yang bergantungan, apa foto-foto yang antum cuci itu dibakar, karena setan bisa masuk ke situ dan setan bisa menjelma menjadi diri antum. Harus paham ini ikhwan. Sampai mana tadi? Nah, hijrah. Jadi mereka semua meninggalkan kota Mekah pada saat itu. Itu di umurnya Rasulullah SAW 53 tahun. Antum tahu nggak, ada sahabat pada saat Rasulullah SAW itu hijrah dengan para sahabat-sahabatnya, ya, yang mana Umar itu berada di sampingnya. Kenapa Umar? Karena Umar yang meriwayatkan hadis ini dan Umar yang mendengar Rasulullah SAW itu bersabda. Ternyata Rasulullah itu mendengar ada dua sahabat yang lagi berbicara atau berdiskusi. Satu orang di antara dua sahabat itu ngomong kayak gini, nanti aku kalau udah ke Madinah, aku pengen buka usaha di Madinah. Sahabat yang lain apa? Aku ke Madinah itu untuk menikahi wanita yang bernama Ummu Qais. Siapa namanya? Ummu Qais. Kenapa? Karena pada saat mereka ini masih di Mekah, ada wanita yang cantik namanya Ummu Qais. Cantik. Laki-laki ini merasa dia tuh bisa mendapatkan Ummu Qais. Akhirnya dia mendatangi Ummu Qais dan mengatakan, apa? Aku ingin menikahimu. Kata wanita ini apa? Jika engkau ingin menikahiku, datangilah aku di kota Madinah. Maksudnya udah sama-sama hijrah nih. Ternyata masih terbesit kalimat wanita ini kepada laki-laki ini. Hingga akhirnya diobrolin sama temennya ini yang ngajak ngobrolkan. Di situ ada dua ikhwan. Ada tentang harta, ada tentang wanita. Akhirnya Rasulullah itu mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau kamu itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka engkau akan dapati Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Akan tetapi kalau kamu itu hijrah karena yang pertama, tapi apabila kamu hijrah karena harta yang hendak kamu raih, atau wanita yang ingin, nyambung nggak hadisnya? Kalau cerita di dalam hadis namanya asbabul wurud. Kalau cerita di dalam Al-Quran namanya asbabun. Paham sampai sini? Nah sekarang apa tadi lanjutan hadisnya apa? Awimratin yankihuha fahijratuhu ilama hajaru ilaihi. Jadi sebenarnya Ummu Qais ini, wanita yang mau dinikahin sama cowok ini, dia tuh ngetes sebenarnya. Ngetes ini orangnya bener-bener enggak gitu loh. Bener-bener enggak. Ternyata benar dia hijrah, akan tetapi kita tidak tahu apakah hijrahnya ini karena Allah dan Rasulnya atau karena ini. Makanya itu ikhwan. Diriwayatkan oleh siapa? Rawahu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari wa Abu al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj bin al-Muslim bin al-Kushairi an-Naisaburi wa fi sahihaihi alladaini huma asahhul kutubil musannafah. Sahih? Baik. Di situ ada dua yang meriwayatkan hadis, namanya Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik. Ketika ada hadis yang diriwayatkan oleh dua imam ini bersamaan, namanya muttafaqun alaih. Ingat-ingat. Apa namanya? Muttafaq artinya persetujuan yang sudah disepakati, adapun alaihi atasnya.
Adapun alaihi atasnya, maka sesuatu yang sudah disepakati olehnya, yaitu siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ingat-ingat. Maka muttafaqun alaih itu terbagi jadi dua, yaitu diantaranya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Paham sampai sini? Muttafaq artinya yang disepakati dan alaih itu atasnya. Sudah jam 11 sudah. Berapa jam berarti kita? 1 jam setengah. 1 jam setengah. Baik. Ada yang mau tanyakan? Gak ada? Jelas sampai sini? Baik, ini hari ini kita baru masuk ke hadis pertama ya. Hadis pertama. Tadinya Ana mau langsung ngebahas tentang 2 hadis, ternyata nggak nyampe. Kepanjangan tadi di mukadimah, tapi nggak apa-apa. Semoga bermanfaat buat antum semuanya. Baik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.